Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik, hidayahnya, serta nikmat demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Adik-adik, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga bersambung kepada istri-istri beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas yaitu bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy, ya. Dan juga kita telah menyelesaikan PTS ya, pada bab 1 dan bab kedua, ya. Alhamdulillah, insyaallah nilainya lumayan, ya. Nah, kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu masih pada bab bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy, ya. Salah satu bentuk permusuhan kafir Quraisy, ya, yang pertama adalah apa? Yaitu menghina, kemudian mengejek dan mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, ya. Jadi seluruhnya diejek, diolok-olok, ya. Kemudian yang kedua, mencemarkan nama baik, ya, mencemarkan nama baik. Kemudian menebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, yang kita bahas, ya. Mereka menyebarkan tuduhan yang dusta yang sama sekali tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, membuat tandingan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang terdahulu agar manusia lalai dan meninggalkan agama Rasulullah SAW. Apakah berhasil? Ya, jawabannya tidak, ya. Karena dongeng dengan Al-Quran tetap saja Allah akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat nanti, ya. Kemudian yang keempat, mereka mengajukan penawaran untuk mempertemukan Islam dan tradisi jahiliyah mereka. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, mari kita menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah, sehingga kita bisa saling bersatu dan engkau pemimpin kami." Nah, di sini Rasulullah ditawarkan untuk menjadi pemimpin. Kemudian juga Rasulullah ditawari untuk menyembah patung-patung, dan kemudian mereka menyembah Allah, ya, ganti-gantian. Tapi dalam ayat Al-Kafirun Allah membantah semuanya, maka tidak boleh kita untuk bertukar-tukar seperti itu. Tetap agama kita, tetap agama mereka, tetap. Kalaupun mereka mau menyembah Tuhan kita, maka mereka harus masuk Islam, ya, bukan untuk tukar-tukar seperti itu. Yaitu Allah menurunkan ayat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Baca sendiri. Kita di sini akan baca sedikit. Kemudian yang kelima, mengganggu dan menyiksa baik lisan maupun fisik kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, itu bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy, ya. Kita lanjut. Kemarin kita sampai mereka juga mulai melakukan gangguan secara fisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang paling keras permusuhannya dan kebenciannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal, ya. Yang seperti kita ketahui,
paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka dengan azab yang pedih sebagaimana dalam surat Al-Lahab ya. Itu berisikan tentang Abu Jahal ya. Kemudian Tariq bin Abdullah Al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak hanya pendustaan yang dilakukan oleh Abu Lahab seperti akan tetapi dia juga melempari beliau dengan batu hingga membuat kedua tumitnya beliau berdarah. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi permusuhannya sangat keras kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia diancam dengan azab yang pedih dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Kemudian istri beliau tidak cukup dengan pamannya, bahkan istrinya juga yaitu istri Abu Lahab, Ummu Jamil tidak kalah sengitnya memerangi Rasulullah. Dia pernah memasang duri di depan atau di jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW dan di depan pintu rumah beliau pada malam hari. Nah, begitu pula apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abu Mu'id yang mencekik Rasulullah SAW. Ya, tidak cukup dengan melempari batu, menyimpan duri, kemudian bahkan Uqbah bin Abu Mu'id ya mencekik Rasulullah SAW dengan sangat kuat ketika beliau sedang sholat. Pada kesempatan yang lain juga meletakkan kotoran unta di punggung Rasulullah SAW ketika beliau sedang sujud. Gangguan dan siksaan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah semakin menjadi ya. Jadi mereka pernah memukuli Nabi Muhammad SAW hingga terjatuh ke tanah, dan di lain kesempatan mereka juga memukuli Nabi hingga berlumuran darah. Nah, insyaallah gangguan mereka ya sampai segitunya kepada Rasulullah. Gangguan dan siksaan tersebut tidak berarti bagi Rasulullah SAW karena beliau memiliki kepribadian yang kuat, teguh di atas kebenaran. Nah, inilah yang harus kita contoh ketika kita menjadi seorang dai, maka harus kita contoh tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau sudah mendapat gangguan yang begitu keras dan siksaan, tetapi beliau memiliki kepribadian yang kuat, teguh di atas kebenaran ya, berwibawa dan dihormati dihormati setiap orang. Di samping itu beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Thalib, orang yang paling disegani dan dihormati di Makkah. Akan tetapi bagi kaum muslimin yang lemah, siksaan tersebut terasa berat dan pahit ya. Jadi adik-adik a'azanallah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Nah, hendaknya kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Walaupun tidak ada di zaman sekarang ya, tidak ada namanya siksaan untuk seperti itu. Sekarang kan Islam sudah luas ya, sudah kafah, jadi nggak seperti dahulu. Kita untuk sholat saja mudah. Nah, tinggal kita semuanya adik-adik rahimani wa rahimakumullah, dengan tidak adanya siksaan, gangguan apapun itu, maka kita harus benar-benar untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya sholat, jangan sampai ditinggalkan. Puasa, zakat, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kita melakukan hal tersebut ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.